kalau pelayanan di karantina itu cukup baik alhamdulillah. Kalau di ininya mungkin memuaskan lah gitu Pak, bagi kami memuaskan dari segi tempat pelayanan, terus dari dokter yang visit tiap pagi, makanan, suplai vitamin, alhamdulillah cukup diperhatikan lah. Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah membentuk tim tugas gugus COVID-19 dengan pelayanan yang sangat baik dan sangat saya rasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara saya dengan Ivan. Tangga sendiri, Ivan ada berapa yang terkena itu? Di dalam rumah tangga kita satu keluarga ada 5 orang yang terkonfirmasi positif COVID, yang diantaranya saya, istri, kedua orang tua sama kakak saya. Dan kebetulan sekitar seminggu kurang lebih menjelang kami swab test, kedua orang tua bersama kakak saya pulang dari luar kota, jadi pulang dari daerah Riau, Pekanbaru, ada acara keluarga. Jadi palingan dua hari setelah nyampe di rumah, bapak demam, terus batuk ringan. Jadi karena keadaan sekarang wabah pandemi COVID, kami di rumah jadi was-was. Jadi dibawa bapak ke rumah sakit untuk tes rapid, awalnya rapid dulu memastikan ini apa COVID apa enggak kan gitu. Jadi pas di rumah sakit hasil keluar bapak non reaktif. Ya karena kami kurang puas dengan hasil, yang mana rapid kan cuma 40% hasilnya, enggak akurasinya. Jadi kami minta swab test, yang mana 2 hari setelah rapid kami swab test, yaitu pada tanggal 28 Agustus hari Jumat kami swab test. Itu ada 5 orang, saya, istri, kedua orang tua sama kakak. Dan pada tanggal 1 September hasil keluar, kami dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelum kami swab test itu Pak, Bapak ada demam, terus ada gejala batuk ringan. Kehilangan penciuman juga? Kehilangan penciuman ya, habis itu kakak ada demam juga sama batuk ringan. Dan kebetulan kami waktu itu satu rumah, saya pun demam. Anak saya yang umur 6 tahun pun waktu itu demam. Jadi karena itulah kami waktu itu pingin swab rapid test awalnya, pingin memastikan ini apa corona apa enggak, dan sampai ke swab test dan nyatanya kami memang terkonfirmasi positif. Dan alhamdulillah keluarga yang lain setelah di swab test pun negatif hasilnya. Secara keseluruhan cukup baik. Kalau dibandingkan mungkin kalau dibandingkan mungkin dibandingkan daerah-daerah lain mungkin Solo itu cukup baik lah. Inilah penanganan terhadap yang di karantina. Kira-kira menurut Ivan sendiri, menurut keluarga sendiri, apa yang perlu diperbaiki di karantina, terutama bagi petugas medis di lapangan?
Ya kalau karantina mungkin kalau di karantina mungkin ini aja Pak, mungkin komunikasi aja agak diperbaiki, komunikasi masalah orang yang akan disuap, terus hasil orang yang udah 2 kali negatif, orang ini pulang apa orang ini nggak pulang, harusnya bisa satu suara dari timnya, termasuk yang di karantina, termasuk yang di dinas kesehatan yang nerima hasil, kalau bisa satu suara. Ini orang ini 2 kali negatif, ya udah 2 kali negatif. Kan kemarin terjadi juga yang kedua kalinya Bapak udah 2 kali, sekali negatif dikatakan 2 kali negatif, tahu-tahu hasilnya memang 1 kali negatif, udah kecewa lagi. Yang kedua kemarin pas mau pulang, orang dinas kesehatan bilang udah 2 kali negatif boleh pulang, orang karantina bilang nggak ada data yang masuk. Saudara-saudara atau teman-teman atau semuanya kita yang masih terkonfirmasi positif, yang OTG maupun yang ada gejala, percayalah COVID bukan aib. Saya nggak malu kalau saya COVID, nggak malu. Siapapun yang nanya saya kasih tahu, saya termasuk salah satu penyintas COVID di Sawalunto, saya nggak malu. Jadi nggak perlu malu dan nggak perlu merasa minder dari masyarakat atau apapun. Kejadian ini kita nggak pingin, dan COVID siapapun bisa survive, bisa selamat dari COVID-19, pasti bisa. Yang penting kita punya keinginan untuk sembuh, keinginan untuk bisa kembali berkumpul sama keluarga. Ya, yang penting imun ditingkatkan. Anjuran pemerintah bagi yang masih di luar mungkin diikuti. Mungkin itu aja kali Pak. Sekarang cukup sehat lah Pak. Sehat ya. Alhamdulillah. Sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi Bu ya? Ada. Terus pesannya apa kira-kira Bu yang bisa disampaikan, berbagi pengalaman Bu? Ya sebaiknya bagi yang pokoknya protokol kesehatan ditingkatkan. Ya. Terus sebaiknya kalau kita pengen ke daerah lain, sebaiknya kita jangan dulu. Pak Bus bisa diceritakan sedikit nggak? Kenapa tiba-tiba Pak Bus divonis terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, awal mulanya kebetulan ada teman di kantor yang orang tuanya sakit. Kemudian hasil pemeriksaan dari dokter, katanya asisten dokter, yang asisten dokter tersebut positif COVID. Kemudian teman saya itu telah menunggui orang tuanya selama 3 hari di rumah sakit. Kembali dia ke Padang, sampai di Padang di tes swab katanya negatif. Hari Minggunya hari Senin pagi balik ke Sawalunto pergi bekerja, ternyata badannya panas tinggi dan minta izin pulang untuk istirahat. Tak tahu sesudah itu ada teman 2 lagi yang merasa penciumannya hilang dan badannya rasanya meriang-meriang. Jadi dia minta izin untuk pergi swab berdua orang. Karena dia minta izin 2 orang, saya sarankan juga teman saya yang orang tuanya sakit, yang sakit tersebut untuk ikut swab, yang minta izin sama saya pulang karena dia badannya panas tinggi. Ikut juga swab. Jadi pada saat itu ada 4 orang yang swab. Menjelang hasilnya keluar, teman saya tersebut istirahat di rumah untuk menunggu hasilnya. Jadi kebetulan hasil swabnya positif. Sementara menjelang hasil swab saya juga merasakan badan ini panas tinggi, batuk dan juga sakit kepala.
Akhirnya saya juga minta izin kepada pimpinan saya di tempat bekerja untuk dapat ikut swab. Akhirnya diizinkan. Jadi swabnya inisiatif sendiri gitu? Ini permintaan sendiri, minta izin sama pimpinan. Karena kebetulan pada saat itu ada lagi teman saya satu orang ikut juga swab karena dia juga merasa penciumannya hilang. Ikutlah kami swab berdua. Akhirnya keluar hasil swab 5 hari setelah itu dengan hasil positif. Kemudian masuk karantina? Ya, masuk karantina di OMTC. Berapa lama? Lebih kurang 12 hari. Bagaimana pelayanan di dalam? Pelayanannya cukup baik. Bagaimana saya katakan cukup. Setiap hari itu selalu ada dokter yang menghadap setiap hari ke setiap ruangan, dan kami juga dicek tensi, kemudian tes untuk penyakit, dan juga ditanyanya apakah masih ada kendala-kendala setelah di sini. Kebetulan karena saya tidak ada kendala-kendala lagi rasanya, dan setiap hari kami tetap harus disuruh minum vitamin dan antivirus yang diberikan oleh tim medis tersebut. Berapa lama di karantina? Lebih kurang 12 hari. 12 hari. Jadi di teman satu kantor itu ada berapa orang yang kena? Yang sebelum saya ada 4, yang pas sama saya ada 2, kemudian setelah itu ada 1 lagi. Jadi semuanya 7 orang. Sekarang bagaimana kondisi Pak Bus? Alhamdulillah sudah seperti biasa, sudah sehat seperti biasa, dan sudah bergaul lagi dengan rekan-rekan, kawan-kawan, baik di rumah maupun di luaran rumah. Sudah kembali ke lingkungannya? Udah pergi sholat berjamaah kembali, baik di masjid, di musala, dekat rumah gitu. Waalaikumsalam. Apa materi pokok dan SOP yang dilakukan di dalam penanganan COVID-19 di Kota Solo? Dalam program memutus mata rantai ini untuk penanganan COVID ini, tentunya seperti kita ketahui bersama, yang pertama tentu protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat, terutama harus disiplin, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kemudian pemerintah juga melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment. Kemudian kita selalu menyampaikan kepada masyarakat supaya disiplin, terutama mematuhi protokol kesehatan. Namun ada beberapa masyarakat yang masih beranggapan bahwa COVID ini tidak ada. Bahkan nasional sendiri, Pak Doni Monardo mengatakan bahwa hampir 40% masyarakat Indonesia tidak percaya. Begitu juga di Sumatera Barat, menurut kita mengatakan 39,sekian% tidak percaya, termasuk Sawalunto. Masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID. Sebetulnya kan banyak contoh-contoh, bukti-bukti bahwa memang COVID itu ada. Nah, inilah kami minta kepada masyarakat supaya mematuhi disiplin. Apalagi sekarang sudah ada juga perda, ada aturan, adaptasi kebiasaan baru (AKB), dan inilah yang perlu kita kita laksanakan di lapangan sehingga bisa memutus mata rantai. Jadi karena kita di Sumatera Barat ini yang tidak berapa daerah yang punya karantina, dan kita beruntung karena kita ada dari Kementerian Energi. Kita diberikan 31 tempat kamar ya, untuk penanganan. Sehingga bila ada kita terkonfirmasi positif, langsung kita bawa, kita tawarkan untuk dikarantina. Meskipun bisa saja untuk isolasi mandiri di rumah. Namun tentunya ini
khusus untuk sebetulnya untuk mengurangi penyebaran penyakit penularan kepada masyarakat luas. Sehingga orang yang kita duga, orang yang terkonfirmasi dengan positif COVID misalnya, itu tentu jangan sampai berkeliaran di masyarakat sehingga ini memperburuk suasana dan mempermudah penyebaran ke masyarakat. Inilah tujuannya ada karantina. Karantina sebetulnya adalah untuk orang-orang yang, kalau merujuk kepada Kemenkes, Kemenkes mengatakan kalau isolasi itu kerujukannya ke orang sakit, kalau karantina orang sehat. Orang sehat maksudnya orang yang kelihatan sehat tapi berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Contohnya OTG, orang tanpa gejala. Kemudian orang yang datang dari zona merah, dari luar daerah, luar provinsi yang cukup tinggi angka infeksi di sana. Sehingga ini atau kontak erat. Kontak erat dia sudah berhubungan dengan terkonfirmasi positif. Ini diperkirakan atau kita kemungkinan akan menularkan orang lain. Nah, inilah sebetulnya yang gunanya karantina. Beda isolasi. Kalau isolasi adalah orang dengan telah dengan penyakit menular tertentu dan memang dia akan jelas untuk menularkan. Tadi udah sakit isolasinya itu. Jadi tapi memang kadang-kadang di masyarakat cukup rancu juga arti karantina dan isolasi. Nah, Menkes sendiri mengatakan seperti itu, bahkan ada mengatakan namanya sekarang karantina medis. Jadi ini udah kombinasi. Nah, tapi tidak apa. Jadi fungsinya di karantina tidak mengobati. Kalau di rumah sakit, isolasi rumah sakit, pasien dengan COVID diobati. Kalau di karantina, dia sebetulnya intinya adalah supaya memutus mata rantai, jangan menular ke orang lain. Namun demikian, kita punya program-program di karantina karena orang dengan infeksi dengan COVID tentu perlu daya tahan tubuh yang maksimal, yang kuat untuk melawan virus tersebut. Oleh karena itu kami ada program-program, umpamanya gizinya cukup baik untuk supaya imunnya meningkat. Kemudian juga ada senam, olahraga 2 kali seminggu. Jadi sekali lagi bukan tempat mengobati. Jadi meskipun kami ada fasilitas SDM, ada dokter yang memeriksa, itu hal-hal itu istilahnya untuk mengontrol saja.